Halo teman-teman Skylovem, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perjanjian, prestasi, wan prestasi, dan akibat wan prestasi. Oke, pertama-tama saya perlu jelaskan ke kawan-kawan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita terbiasa membuat suatu perjanjian. Sebagai contoh, kita membeli makanan ke warung, itu sudah dapat dianggap sebagai perjanjian. Kita membeli barang ke toko, itu dapat dianggap sebagai perjanjian. Nah, ada yang harus diperhatikan oleh teman-teman dalam membuat suatu perjanjian, sebagaimana ketentuan dalam pasal 1320 BW. Nah, kalau kita baca di dalam ketentuan pasal 1320 BW, syarat sahnya perjanjian itu ada 4. Pertama, kecakapan. Yang kedua, kesepakatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Berbicara tentang kesepakatan. Kesepakatan ini adalah sesuatu bentuk persetujuan dari salah satu pihak untuk membuat suatu ikatan dengan pihak lain. Kesepakatan ini tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan apabila lahir karena adanya kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan. Apabila ada ketiga unsur ini, maka akan melahirkan suatu konsekuensi hukum yang namanya cacat kehendak. Nah, selanjutnya syarat yang kedua adalah soal kecakapan. Kecakapan sebagaimana kita ketahui pada dasarnya sudah diatur di dalam BW. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, maka syarat kecakapan ini tidak dapat lagi mengacu ke dalam ketentuan di dalam BW. Karena dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, maka umur dewasa seorang perempuan yang sudah menikah maupun dalam membuat perjanjian harus mengacu ke dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Khusus untuk umur, itu juga mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris yang menentukan bahwa anak dianggap dewasa apabila dia berumur 18 tahun. Itu untuk dua syarat yang disebut sebagai syarat subjektif. Kemudian kita beralih kepada syarat objektif. Syarat objektif sebagaimana saya jelaskan tadi itu berkaitan dengan suatu hal tertentu atau suatu hal yang diperbolehkan. Dalam konteks ini, apa yang diperjanjikan itu adalah barang-barang atau objek yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang. Contoh, tidak dibenarkan apabila objek perjanjiannya adalah narkotika, atau karena narkotika itu melanggar undang-undang. Apa yang diperbolehkan? Contoh, dia jual beli tanah, seperti itu. Kemudian syarat objektif yang kedua adalah suatu sebab yang halal. Halal ini berkaitan dengan tidaklah boleh dalam perjanjian itu ada penyeludupan hukum. Contoh, perjanjiannya utang piutang, tapi dalam ikatannya dibuat PPJB lunas. Ini sering kita temui, dan kasus-kasus seperti ini sering menjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Karena apa? Ketika salah satu pihak melakukan perbuatan yang gagal bayar terhadap utangnya, secara hukum, karena ikatan hukumnya dibuat PPJB lunas, maka pihak yang bertindak sebagai pembeli dalam PPJB lunas, dia dapat melakukan atau meningkatkan statusnya menjadi AJB. Peningkatan status menjadi AJB inilah yang akan menimbulkan permasalahan hukum. Apabila keempat syarat tadi sudah terpenuhi, maka perjanjian yang saudara buat itu dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah. Seperti itu, teman-teman. Kemudian apa sih akibat hukumnya jika perjanjian itu tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1320 BW? Syarat yang pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif. Apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka konsekuensi hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Kemudian syarat 3 dan 4 disebut sebagai syarat objektif. Apabila perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka konsekuensi hukumnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum. Setelah perjanjian yang saudara buat itu adalah sah secara hukum, maka dalam perjanjian itu akan melahirkan yang disebut namanya prestasi. Kalau kita lihat di dalam ketentuan 1234 BW, ada 3 jenis prestasi yang harus dilakukan. Yang pertama, berbuat sesuatu. Yang kedua, memberikan sesuatu. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Inilah prestasi-prestasi yang harus dipenuhi atau yang harus dilakukan apabila saudara membentuk atau membuat suatu perjanjian. Nah, lawan dari prestasi ini disebut dengan wan prestasi. Sebagaimana kita lihat ketentuan di dalam BW mulai dari 1235 ya sampai ke belakang, maka nanti di situ akan kita menemukan ada 4 jenis wan prestasi. Yang pertama itu dia tidak melakukan prestasi sama sekali. Yang kedua, terlambat memenuhi prestasi. Yang ketiga, memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang keempat, melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas soal akibat dari perbuatan wan prestasi.
Wan prestasi tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya atau pihak yang ada di seberang yang membuat perjanjian. Nah, di dalam ketentuan atau dalam kehidupan kita sehari-hari, akibat dari wan prestasi itu, maka para pihak yang dirugikan biasanya akan menempuh upaya hukum. Upaya hukum tersebut berupa gugatan yang di dalamnya dia dapat meminta pemutusan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta pihak yang wan prestasi untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Pemutusan perjanjian, kita bahas yang pertama dulu nih. Pemutusan perjanjian membawa akibat hukum bahwa perjanjian tersebut diakhiri dengan konsekuensi hukum pasti adanya pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Kemudian yang kedua, pembatalan perjanjian. Ini yang menjadi menarik. Tentu perjanjian tersebut sah secara hukum, tapi dimintakan pembatalan. Pembatalan atas dasar wan prestasi. Apa konsekuensi hukum apabila dilakukan pembatalan? Maka para pihak harus mengembalikan kepada keadaan semula dan seolah-olah tidak terjadi perjanjian. Yang artinya ketika ada pihak yang sudah memenuhi prestasinya, maka pihak yang menimbulkan atau melakukan prestasi wajib mengganti kerugian yang dialami oleh pihak yang telah memenuhi prestasinya. Kemudian yang ketiga, pihak yang dirugikan dapat memaksa pihak yang wan prestasi untuk memenuhi perjanjian. Biasanya di dalam gugatan akan ada perintah yang dimohonkan oleh pihak yang dirugikan agar pihak yang wan prestasi dipaksa untuk melaksanakan perjanjian. Ini saya kasih contoh soal permintaan untuk memaksa memenuhi kewajiban atau prestasi. Si A melakukan wan prestasi terhadap si B soal penyerahan tanah dalam jual beli tanah. Si B mengajukan gugatan ke pengadilan yang isinya meminta agar si A dinyatakan wan prestasi. Kemudian ada amar meminta agar si A menyerahkan tanahnya kepada si B. Itu namanya memaksa pihak yang telah melakukan wan prestasi untuk memenuhi prestasinya. Itulah beberapa penjelasan saya soal perjanjian, prestasi, wan prestasi, dan akibat wan prestasi. Sekian dari saya, sampai ketemu di lain waktu.